Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan menginjak pelajaran bab 7, yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi dibagi jadi dua, yaitu respirasi pada manusia dan respirasi pada hewan. Yang pertama kita akan membahas respirasi pada manusia. Secara umum, respirasi itu artinya mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Kedua yaitu bernafas. Ketiga, pertukaran gas. Dari maksud pertukaran gas yang ditukar apa? Oksigen dan karbon dioksida. Macam-macam respirasi ada 4, yaitu respirasi aerob, respirasi anaerob, pernapasan langsung, dan pernapasan tak langsung. Kita membahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas. Contohnya mamalia, ikan, amfibi, reptilia, dan aves. Kedua, respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen atau O2 bebas. Contoh hewan yang menggunakan respirasi ini adalah ragitape dan bakteri yang ada di lambung ya. Kemudian yang ketiga yaitu pernapasan langsung. Maksud pernapasan langsung yaitu udara masuk atau berdiskusi langsung melewat permukaan kulit atau tubuh. Contoh hewan yang pernapasan langsung itu katak, cacing, dan protozoa. Yang keempat yaitu pernapasan tak langsung ya. Pernapasan yang tidak langsung berdiskusi atau masuk melalui permukaan tubuh atau permukaan kulit. Macam respirasi tak langsung ini adalah respirasi luar sama respirasi dalam. Respirasi luar artinya respirasi pertukaran gas udara dengan darah, tempatnya di paru-paru. Respirasi dalam yaitu pertukaran gas antara darah dan jaringan tubuh, terjadi di jaringan. Nah, ini contoh dari respirasi luar yaitu kayak kita. Contohnya kayak kita bernafas secara langsung dan tempatnya di paru-paru. Lanjut. Ya, yang selanjutnya yaitu pengangkutan gas. Jadi di dalam tubuh kita apa? Pengangkutan oksigen dan pengangkutan CO2. Maksudnya pengangkutan O2 itu otomatis dari luar dan masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ini Hb4 ini hemoglobin plus O2 melalui paru dan menghasilkan Hemo4Hb dan oksigen. Terus ini sudah ini dan balik lagi dengan proses jaringan dan menghasilkan ini. Jadi apa ya, pengangkutan O2 ini bolak-balik ya melalui paru-paru, setelah hasilnya 4HbO2 dan ganti melalui jaringan lagi setelah ini, dan terus putar balik terus. Itu pengangkutan O2. Yang kedua yaitu pengangkutan CO2 atau karbon dioksida. Ada 3 bentuk pengangkutan CO2. Kalau pengangkutan O2 cuma hanya satu,
dan pengangkutan CO2 atau karbon dioksida itu ada 3 macam bentuk. Yang pertama itu karbon hemoglobin. Jadi karbon dioksida plus hemoglobin. Hemoglobin itu adalah zat yang apa? Maksudnya zat yang menghasilkan warna merah di dalam darah. Jadi hemoglobin ini mengandung oksigen ya. Mengandung oksigen dan karbon dioksida. Kayak ini Hb mengandung oksigen, tetapi di sini mengandung karbon dioksida plus karbon dioksida sama. Ini kalau di O2 itu melalui paru-paru, tetapi kalau di karbon dioksida atau CO2 Hb plus CO2 melalui jaringan dan menghasilkan hemoglobin CO2. Terus balik lagi putar kemudian putar ke paru-paru dan menghasilkan ini, dan prosesnya itu berlanjut bergantian. Setelah jaringan menghasilkan ini, proses paru-paru dan menghasilkan ini. Prosesnya yaitu oleh eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah ya, sebanyak 30%. Yang kedua yaitu asam karbonat. Hemoglobin plus CO2 pada apa? Maksudnya karbonat dan H2 hidrogen dan CO3. Ini proses dehidrasi dan menghasilkan ini adalah oleh plasma darah 5%. Dimaksud plasma darah kan ada 3, yaitu sel darah merah, putih, sama ya sel darah merah dan plasma darah. Plasma darah ini mengandung sari-sari makanan protein yang kita makan ya. Kemudian ion-ion karbonat H2CO3 H plus HCO itu sama oleh plasma darah, tetapi pengangkutan CO2 pada bentuk ini plasma darahnya lebih banyak daripada asam karbonat ya, yaitu 65%. Lanjut yaitu pertukaran gas. Apa yang ditukar? Gas yaitu O2 dengan oksigen ya. Jadi karbon dioksidanya penuh, terus dimasukin dengan apa? O2 atau oksigen. Ini dari tanda panahnya oksigen masuk dan melalui arteri ya. Kemudian setelah arteri dulu pembuluh kecil ya, terus masuk ke jaringan. Tekanannya oksigen, tekanannya CO2. Terus lanjut masuk ke pembuluh vena, pembuluh yang besar ya daripada arteri, dan lanjut ini masuk ke paru-paru dan apa? Keluar yaitu CO2. Jadi saling bergantian. Misalnya ini masuk proses ini dan setelah masuk otomatis kan kosong, terus CO2 di sini penuh dan apa? Keluar. Saking penuhnya keluar terus kosong, dan ini dimasukkan oleh oksigen. Ya lanjut yaitu udara yang dipernafaskan. Kita pertama kapasitas vital yang dirumuskan dengan Kv. Volume tetap paru-paru dan dirumuskan dengan VTP. Kita bahas tentang yang kapasitas vital atau yang dirumuskan dengan Kv. Maksud dari ini adalah kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Jadi kita menghirup apa? Oksigen secara maksimal dan mengeluarkan secara maksimal juga. Jadi ini ya artinya. Tetapi kalau ada pertanyaan berapa kemampuan paru-paru pada manusia,
mengeluarkan udara setelah inspirasi. Jadi rumusnya ini, jadi udara pernapasan tambah udara komplementer dan tambah udara cadangan. Mungkin ini belum dijelaskan, selanjutnya dijelaskan Paris. Yang pertama udara pernapasan ya, atau UP ya, merupakan udara yang masuk dan keluar pada paru-paru pada saat respirasi. Jadi tekanannya hanya 500 cc. Jadi ketika bernapas biasa, masuk dan keluarnya pada saat respirasi udaranya 500 cc, sama ya keluar dan masuknya. Udara cadangan atau inspirasi. Jadi ada udara cadangan di ketika paru-paru ini mengeluarkan memasukkan dalam paru-paru sama mal ini setelah melakukan inspirasi secara normal. Besarnya udara 1500 cc ya. Jadi lebih kecil dibandingkan tadi bernapas 500 lebih besar dibandingkan udara cadangannya ya. Kemudian yang ketiga yaitu udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer ya, atau UC ya. Ya ini dapat keluar paru-paru secara maksimal seperti biasa. Besarnya udara ini 1500 cc, sama ya, sama ini cadangan inspirasi dan cadangan setelah ini cadangan setelah menghirup, dan ini setelah keluar ada cadangan udaranya ya. Lanjut yaitu volume tetap paru-paru atau VTP. Ini merupakan udara terdapat ditampung secara maksimal dari proses secara keseluruhan. Jadi maksudnya volume maksudnya merupakan paru-paru yang bisa menampung udara secara maksimal. Ini ada keterangan yaitu udara residu, udara yang tersisa dalam dan menjaga agar paru-paru lembab dan tetap dalam keadaan mengembang. Jadi kalau udara di dalam paru-paru udaranya habis kan otomatis kan udaranya mengempis sehingga tidak bisa bernapas. Nah, untuk melalui kejadian tersebut tuh di dalam paru-paru ada cadangan udara ya, yaitu udara residu agar tetap mengembangnya paru-parunya. Ini 1200 ml. Kemudian kapasitas total. Maksud kapasitas total ini adalah paru-paru menampung udara secara maksimal atau secara keseluruhan. Berapa? Nah ini ada rumusnya. Ketika ada pertanyaan berapakah paru-paru, berapakah besar oksigen yang dapat ditampung paru-paru secara maksimal, yaitu ada rumusnya, yaitu KT kapasitas total sama dengan rumusnya kapasitas vital ditambah udara udara residu, dan hasil dari ini total maksud kapasitas total udara yang disimpan paru-paru yaitu 5.800 ml. Lanjut yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Pernapasan yang pertama kita akan membahas tentang pernapasan dada. Pernapasan dada, organ yang berperan pada pernapasan dada yang pertama adalah otot tulang rusuk, kedua yaitu tulang rusuk, dan ketiga tulang dada. Pada fase pernapasan dada ini ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama pada fase inspirasi yaitu menghirup oksigen ya,
Jadi ontor tulang rusuk ini berkontraksi atau bergerak, kemudian tulang rusuk terangkat dengan posisi datar dan paru-paru mengembang. Sehingga apa? Paru-paru mengembangkan tekanan di dalam paru-paru kan lebih kecil dibandingkan tekanan udara, sehingga apa? Oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi atau mengeluarkan CO2. Lah fase ekspirasi ini kebalikan dari fase inspirasi, yaitu tadi ekspirasi tulang rusuknya fase inspirasi berkontraksi, tetapi pada fase ekspirasi ini tulang rusuknya relaksasi atau istirahat. Kemudian tulang rusuk menurun dan paru-paru menyusut. Otomatis kan tekanan menyusut itu, tekanan udara dalam paru-paru kan lebih besar, sehingga apa? Otomatis tidak bisa menahan, dan sehingga karbon dioksida dan keluar karena tidak sanggup menampung saking banyaknya udara di dalam paru-paru. Lanjut pada fase pernapasan perut ya. Yang kedua, pada pernapasan perut, organ yang berperan atau yang bersangkutan itu adalah apa? Otot diafragma ya. Ini sama, ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi ini otot diafragma berkontraksi, posisi awalnya melengkung menjadi mendatar sehingga paru-paru mengembang. Pada ini tekanan udara dalam paru-paru kan kecil, otomatis udaranya kan kosong, dan sehingga apa? Udara atau oksigen masuk. Itu pada fase ekspirasi atau fase mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Ini tadi inspirasi atau diafragma berkontraksi, ini kebalikan. Kalau fase ekspirasi ini apa? Otot diafragma relaksasi atau istirahat, sehingga posisinya mendatar. Tadi inspirasi mendatar dan kembali melengkung, sehingga apa? Melengkung sehingga paru-paru mengempis atau mengecil ya. Tekanan udara di dalam paru-paru lebih bebas dibandingkan tekanan udara luar ya, sehingga apa? Udara yang dalam paru-paru keluar atau CO2 nya keluar dari paru ya. Kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi pernapasan. Jadi umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Kan jadi Pak Aris umur. Jadi semakin tua itu apa? Cara bernapasnya juga berbeda pada dewasa dan bayi. Terus kedua yaitu jenis kelamin, sama perempuan dan laki-laki itu beda ya. Jadi paru-paru yang menampungnya, maksudnya menampung oksigen secara maksimal, atau mungkin pada laki-laki itu paru-parunya lebih besar atau maksimal besar, paru-parunya dapat menyimpan oksigen dibandingkan dengan apa? Jenis perempuan. Jadi lebih sedikit, paru-parunya mungkin lebih kecil ya daripada apa? Pria atau laki-laki. Kemudian suhu tubuh, ini suhu tubuh. Jadi pada ketika dingin otomatis kan apa? Bernapasnya suhu dingin dan panas itu cara bernapasan juga berbeda ya. Jadi suhu tubuhnya, mungkin ketika kalian sakit kan membutuhkan oksigen banyak. Pada biasa kan suhu tubuhnya kan apa? Panas, otomatis kan ini
oksigen banyak ya bernapasnya. Mungkin posisi tubuh ini mungkin kalau di gunung sama di dataran rendah itu juga mempengaruhi juga apa, kalau di dataran tinggi oksigennya sedikit dan udara di dataran rendah oksigennya banyak. Kegiatan tubuh ini maksudnya pada aktivitas lari sama istirahat itu beda. Kalau lari membutuhkan oksigen banyak dan kalau istirahat atau duduk itu membutuhkan oksigen sedikit. Yaitu alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, paring, laring, trakea, terus bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sebanyak ya. Terus ini menjelaskan tentang udara masuk melalui hidung dan disaring. Hidung ini adalah tempat penyaringan udara masuk. Jadi udara yang masuk ini masih kotor dan disaring oleh hidung melalui bulu-bulu. Dan lanjut ke faring ya. Faring yaitu saluran napas dan saluran pencernaan. Kemudian laring yaitu pangkal tenggorokan. Nah, pada pangkal tenggorokan ini ada yang dinamakan klep pemisah antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jika ini bernapas, otomatis saluran klepnya, saluran pencernaan tertutup. Jika kalian makan, otomatis kan saluran pernapasannya tertutup. Tetapi kadang-kadang kita makan dan tersedak lah, otomatis kan seharusnya klep pernapasan tertutup itu tiba-tiba terbuka, sehingga ini terbuka dan nasi keluar melalui hidung. Mungkin kalian diantara kalian mungkin pernah maksudnya mengalami kejadian ini. Mungkin semuanya ya. Pak Riz juga pernah mengalami ini gara-gara klepnya terbuka, seharusnya tertutup karena tersendak tiba-tiba itu terbuka sehingga nasinya keluar melalui hidung. Habis itu udara masuk ke trakea. Setelah trakea ya ini dalam trakea lanjut ke ini paru-paru lah. Di dalam ini ada pernapasan perut dan pernapasan dada ya. Jadi ini ada dua pernapasan udah masuk ini. Dan lanjut ke paru-paru. Paru-paru otomatis kembali ke saluran tadi. Saluran yang ini melewati lagi sama saluran yang ketika masuk dan keluar lagi melalui hidung, tapi yang dikeluarkan adalah karbon dioksida, gas yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi ini saling bergantian masuk keluar ya. Lanjut yaitu tadi respirasi pada manusia, sekarang respirasi pada hewan. Alat pernapasan pada hewan ini terdiri dari kulit, paru-paru buku, trakea sama insang. Ya, contoh yang pertama yaitu kulit. Pak Aris mengambil yaitu gambar katak ya. Warna merah ini oksigen masuk dan ini warna biru yaitu karbon dioksida keluar melalui kulit. Jadi contoh dari hewan yang bernapasan kulit selain katak itu protozoa dan cacing. Syarat kulit untuk respirasi itu tipis dan lembab, tetap basah, terlindung dari luka. Maksudnya ini tipis dan lembab. Biasanya kulit cacing itu kan kulitnya lembab ya. Jadi untuk itu karena mengandung oksigen, tempat keluar masuknya oksigen ya, dan karbon dioksida. Tetap basah kan, oksigen itu kan air, otomatis kan kulitnya basah, terlindung dari luka. Terlindung dari luka, misalkan kulitnya terluka kan otomatis tidak bisa untuk bernafas. Terus yang kedua yaitu trakea. Trakea itu Baris mengambil contoh dari belalang.
Nah, belalang atau serangga, yaitu ini adalah gambar trakea. Trakea ini bercabang ya, pembuluhnya halus ya, ini udara masuk dan ini keluar nih. Nah, trakea ini letaknya di dalam belalang ini, di belakang ini ya, trakea. Lanjut, yaitu pernapasan pada insang. Insang Pak Aris mengambil yaitu contoh dari ikan. Mungkin kalian bertanya-tanya, ikan kok bisa bernapas di dalam air? Apakah ada oksigen? Lah itu, jadi di air tersebut ada oksigen terlarut ya. Kalau airnya dekat permukaan itu oksigennya banyak. Kalau airnya dalam atau di dasar itu oksigennya sedikit, sehingga apa, ikan yang banyak kan di dekat permukaan dibanding ikan yang berada maksudnya di dasar laut, itu ikannya lebih sedikit karena oksigennya sedikit. Nah, ini cara bernapas ikan. Itu pada ikan kan mulutnya terbuka terus. Nah, itu pernapasan dari mulut ini, dan udaranya kok mungkin kalian berpikir kok mulutnya terbuka, tidak penuh air di dalam tubuh lah, karena ini untuk bernapas dan untuk menanggulangi untuk memisahkan oksigen sama air itu. Lah ini terbentuklah insang ini. Gerigi-gerigi di samping ikan ini adalah memisahkan oksigen dengan air. Jadi airnya masuk kan, ini melewati ini, dan oksigennya tertinggal dan masuk ke insang untuk bernapas. Ini ya gambar insang ya, atau alat pernapasan pada ikan. Lanjut, yaitu pernapasan paru-paru. Jadi pernapasan paru-paru ini Pak Aris mengambil simpul yaitu pada kata ya. Jadi kata itu tidak melakukan pernapasan menggunakan kulit saja, tapi juga menggunakan paru-paru. Jadi kata ada dua kata bernapas menggunakan dua organ. Jadi pada saat berudu itu pernapasannya menggunakan insang luar sama insang dalam. Ketika dewasa, kata itu menggunakan kulit dan paru-paru. Jadi pada kata dewasa dan berudu itu pernapasannya berbeda. Ini cara-cara kata bernapas menggunakan paru-paru sudah ada ini keterangannya, bisa dibaca ya ini. Lanjut, yaitu pernapasan pada burung. Pernapasan pada burung ini ada dua, pada fase istirahat dan pada fase terbang. Jadi cara bernapasnya berbeda. Pada fase istirahat ini adalah udara masuk melalui ini, mungkin ada lubang kecil kayak hidung ini, dan masuk ke trakea. Setelah masuk ke trakea menuju ke paru-paru. Setelah menuju paru-paru baru menuju ke kantong udara, yaitu fase waktu istirahat ya, cara bernapas burung pada fase istirahat. Yang kedua yaitu pada fase terbang. Jadi berbeda ya, pada fase terbang sama istirahat bernapas burung lah. Pada fase terbang, pada ketika menghirup oksigen itu sayapnya diangkat ya, atau dikepakkan. Kemudian pada saat mengeluarkan karbon dioksida ini sayapnya diturunkan. Cara mengambil dan mengeluarkan mengeluarkan karbon dioksida ini berbeda. Nah, apa fungsi kantong udara? Nah ini fungsi kantong udara ini adalah satu, membantu pernapasan pada saat terbang. Kedua,
memperbesar ruas siring. Ketiga, mencegah kedinginan. Dan keempat, mencegah hilangnya panas, suhu panas tubuh. Jadi udara pada saat terbang itu tidak stabil, bisa berubah sewaktu-waktu, beda dengan udara yang ada di bawah. Sehingga kantong udara ini untuk menjaga kestabilan tubuh pada burung ketika terbang. Ya, lanjut, yaitu tadi sudah selesai pernapasan hewan sama pernapasan manusia. Sekarang yaitu gangguan sistem respirasi, gangguan pada pernapasan. Pak Aris cuma mengambil 3 dari penyakit gangguan ini, tetapi masih banyak lagi, mungkin bisa dicari di Google atau internet, di buku-buku mungkin ada banyak, paling cuma mengenai 3. Yang pertama yaitu influenza atau flu, yaitu ini dipengaruhi oleh virus influenza. Nah, ini gejalanya batuk pilek tersumbat, biasanya tenggorok terasa gatal-gatal. Nah, ini biasanya influenza ini pada musim hujan. Tetapi pada saat ini kalau ini flu dan bersin-bersin inilah, ini bisa disebabkan corona. Hati-hati ya kalau flu, mungkin bisa corona ya. Lanjut ke asma atau sesak napas. Sesak napas yaitu penyumbatan pada saluran penyebab pernapasan disebabkan alergi terhadap rambut atau bulu debu. Yaitu biasanya asma ini penyakitnya turun-menurun ya. Jadi mungkin ada bapak ibu kalian misalkan penyakit asma, otomatis anaknya ada yang penyakitnya asma. Yang ketiga yaitu TBC ya. TBC penyakit paru ya, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yaitu TBC itu peradangan di dalam dinding alveolus sehingga oksigen tidak berdifusi ya. Nah, paru-paru dan napas pendirian terengah jadi sulit bernapas ya. Lanjut. Nah, ini sudah selesai tentang sistem respirasi. Dan ini Pak Aris mengasih soal, gambarlah sistem pernapasan manusia, dan kalian gambar. Setelah digambar di buku dan foto, setelah difoto kirim ke WA-nya Pak Haris sebagai absen. Jika kalian tidak mengirim foto tugas tersebut, dianggap tidak mengikuti daring pada hari ini. Tugas ditunggu sampai jam 12 malam nanti ya, atau jam 00. Dan Pak Aris ucapkan terima kasih telah mengikuti daring pada pagi hari ini. Dan jangan lupa di rumah semoga tetap sehat dan keluarga, dan tetap jaga. Jangan lupa tetap jaga atau budayakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, saya Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.